Rekap hasil bola tadi malam, Liverpool ditahan MU, Real Madrid perkasa, Inter kedinginan di puncak. Rekap hasil bola liga-liga top Eropa tadi malam, ada beberapa laga seru yang dimainkan di Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga hingga Ligue 1. Bologna versus AS Roma, 2-0. AS Roma dipaksa menyerah oleh Bologna di laga pekan ke-16 Serie A 2023-2024 di Renato Dall'Ara, Senin, 18 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Giallorossi takluk dengan skor 0-2. Gol pertama Bologna ke gawang Roma diciptakan oleh Nicola Moro. Gol kedua dihasilkan bunuh diri Rasmus Christensen. Dengan hasil ini Bologna naik ke peringkat 4 klasemen sementara Serie A dengan mengemas 28 angka. Sementara itu Roma turun ke posisi 7 dengan koleksi 25 angka. Lazio versus Inter Milan 2-0. Inter Milan memetik poin penuh kala berduel melawan tuan rumah Lazio di laga pekan ke-16 Serie A 2023-2024 di Stadio Olimpico. Nerazzurri menang dengan skor 2-0. Sebagai tim tamu, Inter bisa mencetak gol di babak pertama melalui Lautaro Martinez. Selanjutnya, Nerazzurri menambah gol melalui Marcus Thuram pada babak kedua. Lazio juga harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Manuel Lazzari mendapat kartu merah langsung dari wasit. Hasil ini membuat Inter mengemas 41 angka dan semakin kukuh di puncak klasemen Serie A. Sementara itu Lazio terpuruk di peringkat 11 dengan raihan 21 angka saja dari 16 laga. Arsenal versus Brighton 2-0. Arsenal berhasil memetik kemenangan penting saat menjamu Brighton pada laga pekan ke-17 Premier League 2023-2024. TH Gunners menang dengan skor 2-0, Arsenal mencetak gol pertama di awal babak kedua melalui Gabriel Jesus. Gol kedua baru hadir di ujung waktu normal babak kedua melalui sepakan Kai Havertz. Dengan kemenangan itu, Arsenal berhasil merebut puncak klasemen Premier League dengan perolehan 39 poin. Brighton berada di posisi 9 dengan 26 poin. Liverpool versus Manchester United 0-0. Liverpool dan Manchester United harus puas berbagi poin dalam laga pekan 17 Premier League 2023-2024, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Laga di Anfield ini tuntas dengan skor 0-0. Liverpool menciptakan serangkaian peluang matang di sepanjang babak pertama dan kedua. Namun, tuan rumah tak mampu mencetak gol. Manchester United sendiri harus mengakhiri laga dengan 10 pemain. Diogo Dalot di kartu merah di masa injury time babak kedua. Berkat hasil ini, Liverpool pun menduduki peringkat 2 dengan 38 poin. Sementara itu, Manchester United tertahan di peringkat 7 dengan 28 poin. Real Madrid versus Villarreal 4-1. Real Madrid sukses menghajar Villarreal dengan skor telak 4-1 dalam laga Jornada 17 La Liga 2023-2024. Duel ini dihelat di Santiago Bernabeu, Senin, dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol kemenangan Real Madrid masing-masing dicetak Jude Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz, dan Luka Modric. Villarreal sendiri sempat memperkecil skor lewat gol Jose Luis Morales. Berkat hasil ini, Real Madrid yang kini mengoleksi 41 poin berhak naik ke puncak klasemen menggeser Girona. Sementara itu, Villarreal kini menduduki peringkat 14 dengan poin 16. Lille versus PSG 1-1. PSG hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Lille dalam laga Ligue 1 2023-2024 pekan 16 yang digelar di Decathlon Arena, Stade Pierre Mauroy, Senin, di hari waktu Indonesia Barat. PSG unggul lebih dahulu lewat eksekusi penalti Kylian Mbappe. Sayang, kemenangan di depan mata PSG sirna usai Jonathan David mencetak gol penyeimbang di akhir pertandingan. Berkat hasil ini, PSG masih bertengger di puncak klasemen Ligue 1 dengan 37 poin. Di sisi lain, Lille kini menghuni peringkat 4 dengan perolehan 28 poin. Manchester United boyong Fikayo Tomori di tahun 2024. Daftar belanja Manchester United kian bertambah. Terbaru, Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut Fikayo Tomori dari AC Milan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lini pertahanan MU di musim ini sangat keropos. Ini disebabkan stok bek tengah MU cukup terbatas dan mereka kerap mengalami cedera. Demi memperbaiki masalah ini, Erik ten Hag berencana untuk belanja bek tengah baru di tahun 2024. Sejumlah nama bek tengah sudah dikaitkan dengan Setan Merah. Dilansir Milan Web, MU kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka berminat merekrut Fikayo Tomori dari AC Milan. Diego Alonso di Sevilla hanya 67 hari. Sevilla mau tidak mau harus menyesali keputusan mereka merekrut Diego Alonso.
Sang manajer hanya bertahan di kursi kepelatihan selama 67 hari. Alonso ditunjuk jadi manajer Sevilla pada 10 Oktober 2023. Ex-pelatih timnas Uruguay itu dipercaya untuk meneruskan estafet kepelatihan dari tangan Jose Luis Mendilibar. Dua laga pertama Alonso memang berat. Dia memimpin Sevilla menghadapi Real Madrid 1-1 di La Liga dan Arsenal 1-2 di Liga Champions. Hasilnya, sekali imbang dan sekali kalah. Sampai akhirnya, kemenangan pertama Alonso bersama Sevilla hadir di pertandingan keempatnya. Sevilla menaklukkan CD Quintanar di putaran pertama Copa del Rey. Kami ingin menginformasikan bahwa Diego Alonso sudah dibebas tugaskan sebagai pelatih kepala tim utama. Kami berterima kasih kepadanya dan mendoakan yang terbaik baginya, ucap pernyataan resmi klub. Rilis itu sendiri dikeluarkan pada 16 Desember 2023 lalu. Kalau dihitung dari waktu penunjukannya, Alonso hanya menjabat selama 67 hari. Selepas pemecatan Alonso, Sevilla sementara ini tanpa pelatih kepala setidaknya dalam 2 laga ke depan. Atletico Madrid milik tren buruk di La Liga musim 2023-24. Atletico Madrid memiliki tren buruk di La Liga musim ini dan semakin terbukti saat tim besutan Diego Simeone kembali tumbang di laga tandang yang berlangsung pada Sabtu malam WIB di mana mereka dikalahkan oleh tuan rumah Athletic Club dengan skor 2-0. Atletico Madrid telah memulai musim 2023-24 dengan sangat baik, akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir performa mereka di La Liga dianggap buruk. Penampilan Los Rojiblancos di Civitas Metropolitano sungguh luar biasa, mereka telah memenangkan 20 pertandingan beruntun di semua kompetisi di kandang mereka, akan tetapi kesulitan dalam beberapa pekan terakhir di laga tandang, tren yang terus berlanjut saat melawan Athletic seperti dilansir Football Espana. Liga Pro Saudi tegaskan siap sambut kedatangan David De Gea. Direktur sepak bola Saudi Pro League, Michael Emenalo, mengakui bahwa pihaknya akan menyambut baik kedatangan David De Gea jika ia tertarik untuk bergabung. Sejak meninggalkan Manchester United pada musim panas tahun ini, David De Gea hingga saat ini masih berstatus pemain tanpa klub. Menjelang jendela transfer musim dingin di bulan Januari, spekulasi terkait masa depan De Gea kembali ramai diperbincangkan. Ia dikabarkan menjadi incaran Newcastle United dan Barcelona. Namun beberapa klub Arab Saudi diwartakan masih tertarik untuk mendatangkannya. Menanggapi hal tersebut, Michael Emenalo memastikan bahwa penyelenggara Liga Pro Saudi membuka peluang untuk menyambut kedatangan De Gea di kompetisi mereka. Namun, Emenalo menyerahkan sepenuhnya terkait keputusan untuk mendatangkan sang pemain kepada klub-klub peserta. Alami cedera otot, Houssem Aouar harus absen hingga 1 bulan. Gelandang AS Roma, Houssem Aouar, didiagnosa mengalami cedera pada otot adduktor di paha kirinya, namun ada kabar baik saat menghadapi Bologna. Pemain internasional Aljazair ini masuk dalam tim inti untuk kemenangan Liga Eropa tengah pekan ini atas Sheriff Tiraspol di Stadio Olimpico. Dia kemudian mengalami masalah otot pada babak pertama dan digantikan saat jeda. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera pada otot adduktor di paha kiri Houssem Aouar. Cedera jenis ini umumnya membutuhkan waktu istirahat beberapa pekan, sekitar 1 bulan, sehingga Aouar diperkirakan baru akan kembali beraksi pada tahun 2024. Fiorentina umumkan Nico Gonzalez alami cedera cukup serius. Fiorentina mengumumkan bahwa Nico Gonzalez mengalami cedera tingkat 2 pada flexor di paha kanannya dan diperkirakan akan absen selama beberapa bulan. Kini, staf medis Fiorentina telah merilis sebuah pernyataan yang mengonfirmasi bahwa hasil tes menunjukkan adanya cedera tingkat 2 pada fleksornya. Kondisi Nico Gonzalez sendiri akan dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam beberapa pekan ke depan, namun cedera seperti yang dialaminya tersebut, setidaknya akan membutuhkan waktu selama 2 bulan untuk pemulihan. Mikel Arteta akui Premier League musim ini lebih ketat. Menjelang pertandingan Arsenal melawan Brighton Hove Albion, Mikel Arteta percaya bahwa Premier League lebih kompetitif musim ini dibandingkan musim-musim sebelumnya. Mikel Arteta diingatkan bahwa Brighton, West Ham dan Aston Villa bukanlah anggota dari apa yang disebut sebagai 6 besar. Namun ketiganya berada di puncak klasemen Liga Eropa atau Liga Konferensi Eropa pada pertengahan pekan. Ditanya apakah Premier League menjadi lebih ketat dari sebelumnya, Arteta menjawab, "Saya pikir begitu. Tidak hanya dengan tim-tim tersebut, tetapi Anda harus benar-benar berkeringat dan menderita untuk memenangkan pertandingan di liga ini. Anda bisa melihat contohnya setiap pekan."
Marin, bagaimana tim-tim memenangkan pertandingan? Sangat minim. Pochettino jelaskan alasan tidak mainkan Christopher Nkunku. Christopher Nkunku duduk di bangku cadangan saat Chelsea menang 2-0 atas Sheffield United pada Sabtu malam, tetapi sang penyerang tidak dimasukkan ke dalam lapangan oleh Mauricio Pochettino. Christopher Nkunku, yang didatangkan dengan nilai transfer 52 juta pound sterling dari RB Leipzig pada musim panas, belum melakukan debut untuk klub asal London Barat tersebut setelah mengalami cedera lutut saat pramusim. Ketika ditanya mengapa dia menolak untuk memberikan Nkunku debut yang sudah lama ditunggu-tunggu, Pochettino mengatakan kepada BBC Match of the Day, "Kami tidak ingin mengambil risiko dengannya dan memberinya lebih banyak waktu untuk pemulihan." Hasil AC Milan versus Monza, skor 3-0. AC Milan berhasil menang dengan skor meyakinkan pada pekan ke-16 Liga Italia 2023-2024, Minggu, 17 Desember 2023, waktu Indonesia Barat. Milan menggasak AC Monza dengan skor 3-0. Tijani Reijers dan Giancarlo Simic memastikan Milan unggul 2 gol di babak pertama. Tambahan 1 gol di babak kedua diciptakan oleh Noah Okafor. Monza sempat mengancam balik di babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Akan tetapi Milan masih terlalu tangguh untuk dijebol begitu saja oleh tim tamu. Kemenangan ini memastikan Milan menjauh dari kejaran Napoli di klasemen sementara. Milan mengoleksi 32 poin dari 16 laga yang sudah dimainkan. Marc Cucurella diperkirakan harus absen hingga 3 bulan. Pemain bertahan Chelsea, Marc Cucurella, dikabarkan akan absen selama 3 bulan karena cedera. Mauricio Pochettino kini memiliki pilihan yang semakin terbatas di posisi bek sayap. Pemain berusia 25 tahun itu kini telah mengonfirmasi, melalui akun Instagramnya, bahwa ia telah menjalani operasi, mengunggah foto dirinya berbaring di ranjang rumah sakit dengan kaki dibalut gips. Ia menulis, waktunya untuk kembali dengan lebih kuat. Setelah menjalani operasi untuk mengatasi masalah tersebut, mantan pemain Brighton Hove Albion ini sekarang harus menepi dari lapangan. Menurut Daily Mail, proses pemulihan pemain asal Spanyol ini diperkirakan akan membuatnya menepi sekitar 3 bulan.